Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-15 atau bagian terakhir, karya Koh Ping Ho. Sidakalagana telah mulai dengan pembangunan candi besar, dimulai dengan batu-batu besar dan kuat sebagai alas atau dasar, kemudian membuat kaki candi yang terbuat dari batu-batu kasar dan kuat yang ditumpuk-tumpuk. Takjublah semua orang ketika menyaksikan ukuran kaki candi ini. Benar-benar besar sekali dan luar biasa, sebesar kaki Bukit Anakan betul sesuai dengan tuntutan sayembara. Alas candi itu berbentuk segi empat, ukurannya tidak kurang dari 75 depa. Pekerjaan ini benar-benar merupakan pekerjaan raksasa yang hebat dan berat. Baru pengangkatan batu ke desa tepusan saja sudah merupakan pekerjaan yang luar biasa. Akan tetapi Sidakalagana benar-benar amat berpengaruh dan berkuasa besar. Ia mempunyai banyak tenaga ahli yang bersetia kepadanya, baik di bawah pengaruh sihir atau yang memang setia karena percaya dan tunduk kepadanya. Sidakalagana juga cerdik sekali, karena untuk pekerjaan besar ini, ia tidak segan-segan menghibur diri para pekerja. Maka terjadilah hal yang amat mengherankan rakyat di sekeliling tempat itu. Biasanya dalam pembuatan candi, orang-orang yang mengerjakannya selalu berada dalam keadaan tekun dan penuh hikmat, karena candi adalah tempat pemujaan yang suci. Akan tetapi kali ini orang-orang yang bekerja tidak berada dalam keadaan hikmat, bahkan sebaliknya. Mereka bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa, apalagi kalau malam tiba. Sidakalagana sengaja mendatangkan pelayan-pelayan wanita yang cantik jelita, yang juga menjadi penghiburnya dan juga penari yang pandai. Setiap malam di atas kaki candi yang rata dan lebar itu, tentu diadakan malam gembira dengan tari-tarian yang seperti biasa bersifat kecabulan yang luar biasa. Kalau malam tiba, pekerja-pekerja laki-laki dan wanita seperti kemasukan iblis dan menari-nari di sekitar bangunan itu bagaikan orang gila. Bahkan Kalagana secara terang-terangan mengangkut patung Batari Durga yang telanjang itu ke tempat pembangunan, dan setiap malam diadakan upacara pemujaan patung Batari Durga seperti yang biasa dilakukan oleh mereka. Tentu saja hal ini merupakan penghinaan besar bagi kerajaan Shailendra. Sang Maharaja Samaratungga ketika mendengar ini menjadi amat marah. Disuruhnya seorang utusan untuk menegur Sidakalagana dan menuntut agar tari-tarian serupa itu dihapuskan dan patung Batari Durga disingkirkan. Akan tetapi Sidakalagana menjawab sambil tertawa-tawa, "Sampaikan kepada Sang Prabu bahwa akulah yang sanggup membangun candi besar sebesar Bukit Anakan. Dan bagaimana bentuk candi ini akan menjadi hak tanggung jawabku. Pendeknya, Sang Prabu hanya perlu tahu bahwa tak lama lagi di sini akan berdiri sebuah candi yang tiada duanya di tanah Jawa." Memang demikian kehendak Sidakalagana. Ia hendak mendesak agama Buddha dan hendak memasukkan agamanya sendiri ke dalam kerajaan Shailendra. Ia hendak membuat sebuah candi besar untuk Batari Durga. Makin marah dan gelisahlah hati Sang Prabu Samaratungga mendengar hal ini. Apalagi ketika ia diberitahu bahwa kini kaki candi itu mulai diukir dengan ukiran-ukiran yang amat tidak tahu malu. Ukiran-ukiran itu menggambarkan keadaan hidup manusia yang penuh kekotoran dan kecabulan. Gambaran manusia dalam daerah Kamadatu atau Kemawat. Ukiran-ukiran orang yang sedang menari-nari, saling membunuh, perkelahian, penangkapan dan pembunuhan terhadap binatang-binatang yang dimakan, bahkan digambarkan kecabulan dan perzinaan yang tidak patut. Sang Maharaja Samaratungga lalu mengadakan persidangan dengan para senapati, perwira dan juga para penasihat, di antaranya para wiku dan pendeta Buddha. Hadir pula dalam persidangan itu Mahawiku Dharma Mulya dan pendeta Buddha dari Hindu yang bernama Wisananda. "Gusti," Wiku Dharma Mulya berkata mengajukan usulnya, "perbuatan Sidakalagana benar-benar menghina kita dan juga amat berbahaya. Kalau sampai pengaruh ilmu hitamnya itu menjalar dan mempengaruhi jiwa rakyat jelata, maka akan banyaklah kaula yang terpikat dan tersesat. Oleh karena itu, menurut pendapat hamba, lebih baik Sidakalagana disirnakan sebelum ia mendatangkan malapetaka yang lebih hebat lagi."
Akan tetapi, ia adalah seorang peserta sayembara yang berhak melakukan tugasnya untuk menempuh syarat sayembara. Bukankah akan merendahkan nama kerajaan Shailendra apabila kita menyerang dan membinasakannya dalam tugasnya menempuh sayembara? Lagi pula, Sida Kalagana terkenal amat dikdaya dan sakti mandraguna. Siapakah kiranya yang akan dapat menandinginya? Tidak demikian kiranya, Gusti Sinuhun. Memang seorang pendeta tidak boleh diganggu. Akan tetapi kita mempunyai alasan kuat untuk menyerangnya, yaitu oleh karena Sida Kalagana sebagai seorang peserta sayembara ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak menurut perintah. Bukankah sayembara itu menuntut agar ia membuat sebuah candi besar lambang agama Buddha? Akan tetapi bukan saja ia tidak membuat candi seperti yang telah ditetapkan, sebaliknya ia malah menghina agama kita dan melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yang kita junjung tinggi. Hal itu saja sudah cukup menjadi alasan kuat untuk membinasakan pendeta siluman itu. Sembah Mahawiku Dharma Mulya, memang benar apa yang dikatakan oleh saudara Mahawiku Dharma Mulya, Sang Maharaja. Tiba-tiba Wisananda berkata, adapun untuk menandingi Sida Kalagana, hamba sanggup untuk mencoba kepandaian hamba. Wajah Sang Prabu Samaratungga menjadi terang, bahwa hatinya girang mendengar hal ini. Wisananda, engkau adalah seorang tamu yang terhormat di kerajaan Shailendra dan menjadi pembantu Mahawiku Dharma Mulya. Kalau kau sanggup menolong kami menghadapi Sida Kalagana, maka kami akan berterima kasih sekali kepadamu. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk mencoba menyirnakan perbuatan yang tidak benar, Sang Maharaja. Maka diaturlah rencana untuk menghadapi Sida Kalagana. Mahawiku Dharma Mulya sendiri bersama pendeta Wisananda dengan membawa pasukan dan para pendeta Buddha akan mendatangi Sida Kalagana dan memberi peringatan keras. Malam itu bulan purnama menerangi permukaan jagat raya. Keadaan di kaki candi yang sedang dibangun serta di pesanggrahan-pesanggrahan yang dibangun di sekitar candi itu amat ramai. Dari jauh sudah terdengar suara gamelan dan teriakan-teriakan orang yang sedang mengadakan tari-tarian. 40 orang gadis-gadis berpakaian tipis tengah menari-nari di depan patung Batari Durga di atas kaki candi, diiringi gamelan yang aneh iramanya. Patung Batari Durga yang besar dan telanjang itu nampak seakan-akan hidup terkena cahaya sang chandra. Sida Kalagana seperti biasa duduk di kursi dekat patung itu, menerima penghormatan dari para penyembahnya dan menikmati keindahan gerak tubuh para penari yang cantik ayu itu. Ketika pesta itu sedang memuncak dan ramai-ramainya, datanglah rombongan Mahawiku Dharma Mulya ke tempat itu. Sang Mahawiku Dharma Mulya mengangkat tongkatnya ke atas, berdiri di bawah candi sambil berseru, Sida Kalagana, kami datang membawa perintah Sang Maharaja. Sida Kalagana menengok ke bawah dan ketika ia melihat Wiku Dharma Mulya beserta pasukannya, ia tertawa bergelak memandang rendah. Akan tetapi ia merasa jengkel juga karena pestanya diganggu orang. Dengan tangan kiri ia memberi isyarat kepada semua orang, dan semua yang sedang menari-nari itu lalu meninggalkan lapangan di atas kaki candi itu, menuruni anak tangga dan berlari ke tempat masing-masing. Dengan muka merah, Mahawiku Dharma Mulya memejamkan kedua matanya ketika ia melihat betapa 40 gadis itu setengah telanjang. Pakaian mereka yang tipis sebagian besar telah terbuka, sementara mulut mereka tersenyum-senyum. Sida Kalagana memberi aba-aba kepada mereka agar segera kembali ke pesanggrahan yang telah disediakan oleh Sida Kalagana sebagai tempat tinggalnya bersama 40 orang bidadari itu. Kini di atas kaki candi itu tinggallah Sida Kalagana sendiri dan patung Batari Durga itu. Sungguh pun patung itu jauh lebih besar dari tubuh pendeta itu, namun setelah Sida Kalagana berdiri dan bersedekap, pendeta ini nampak bagaikan seorang iblis yang dahsyat berdiri di atas alas dan kaki candi yang maha besar itu. Dharma Mulya, suaranya menggema di sekeliling kaki candi. Apakah maksudmu malam-malam datang mengganggu pesta yang sedang kulangsungkan? Sida Kalagana, kata Dharma Mulya marah. Kami datang atas nama Sang Maharaja Samaratungga. Berkali-kali kau telah diberi peringatan akan perbuatanmu yang melanggar susila di tempat ini. Tetapi kau tetap tidak mau menghentikan kegilaanmu.
Oleh karena itu, kami datang untuk memberi peringatan yang penghabisan. Kau harus menghentikan pesta-pesta dan penyembahan Batari Durga, mengusir semua peneri telanjang dan merobohkan patung-patung yang tidak sesuai dengan agama Buddha. Ingat bahwa candi yang dibangun harus merupakan lambang kebesaran agama Buddha. Maka ukiran-ukiran di kaki candi itu pun harus diubah pula, sesuai dengan kehidupan Sang Buddha yang Maha Agung. Terdengar suara Sida Kalagana tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan ini. Hahaha, Dharma Mulya, kau seperti seorang bayi yang hendak memberi wejangan kepada seorang kakek. Tahukah kau siapa adanya Buddha Gotama itu? Siapakah adanya Pangeran Siddhartha itu? Hahaha, mana kau tahu? Kau seorang Jawa, sedangkan Buddha Gautama yang kau puja-puja itu lahir di negeriku. Aku yang lebih tahu bagaimana penghidupan Pangeran Siddhartha di masa mudanya. Apa kau kira begitu terlahir orang dapat menjadi sempurna pengetahuannya? Apakah Pangeran Siddhartha juga tidak mengalami masa kesenangan hidup sebelum menjadi agama Buddha? Kau jangan banyak cakap. Candi ini akulah yang membangun. Dan aku pula yang menentukan bagaimana jadinya nanti. Candi ini akan menjadi candi indah yang hendak kujadikan hadiah bagi calon pengantinku, si cantik Pramodawardhani. Tiba-tiba Wisananda melangkah maju dengan muka merah. Ia mengeluarkan ucapan dalam bahasa Hindu terhadap Sida Kalagana. Akan tetapi setelah memandang tajam, Sida Kalagana berkata dalam bahasa daerah, Wisananda, kita bukan berada di Hindu, dan biarpun kita datang dari satu negeri, akan tetapi kau datang dari Hindu Utara, sedangkan aku dari Selatan. Di tanah Hindu kita bermusuhan. Apakah di sini kau hendak memberi nasihat kepadaku? Tidak ada gunanya, dan lebih baik kau segera pergi dari sini. Aku tidak membutuhkan seorang pengemis seperti kau. Sida Kalagana, Mahawiku Dharma Mulya berseru marah. Jangan kau menghina orang. Hahaha, Dharma Mulya, siapa yang menghina? Bukankah para wiku adalah pendeta-pendeta yang hidup sebagai pengemis? Hanya kau saja yang aneh dan hendak mencari enak sendiri. Kau mengaku menjadi Mahawiku. Akan tetapi coba lihat, bagaimana keadaan hidupmu? Mewah dan enak. Kenalkah kau akan hidup merantau sebagai pengemis? Sudah dapatkah engkau melenyapkan nafsu-nafsu duniawi? Lihat, pakaianmu masih bagus, dan aku melihat minyak yang keluar dari daging ayam membasahi bibirmu. Hahaha, pergilah, pergilah. Aku sedang sibuk. Jangan engkau berani mengganggu pestaku. Sida Kalagana, teriak Dharma Mulya dengan marah sekali. Sudah kukatakan bahwa ini adalah peringatan terakhir. Kalau kau tetap membangkang, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan katamu? Kening Sida Kalagana berkerut dan sepasang matanya yang dalam mengeluarkan cahaya berapi. Apa maksudmu? Kami akan merobohkan patung-patungmu, merusak bangunan candi, dan mengusir engkau dan kaki tanganmu dari Shailendra. Berdebah, berani kau berkata demikian? Sambil berkata, Sida Kalagana mengambil sebuah batu besar yang ditumpuk di dasar bangunan itu, lalu melontarkan batu besar dan berat itu ke arah kepala Dharma Mulya. Akan remuklah kepala pendeta itu kalau sampai tertimpa batu yang dilontarkan ini. Tetapi tiba-tiba terdengar seruan keras dan tongkat di tangan Wisananda bergerak menangkis batu itu yang lalu meledak dan hancur. Engkau berani memperlihatkan kepandaian di sini, Wisananda, membentak Sida Kalagana. Untuk membela kebenaran, aku bersedia mengorbankan nyawa Sida Kalagana, menjawab Wisananda yang segera melompat ke atas kaki candi itu. Kedatangannya disambut oleh Sida Kalagana dan bertempurlah kedua orang pendeta Hindu itu dengan dahsyatnya di atas kaki candi. Para prajurit pasukan yang dibawa oleh Dharma Mulya segera mengepung dan hendak naik ke atas kaki candi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar sorakan riuh dan keluarlah pasukan serigala hitam anak buah Sida Kalagana menyerbu. Perang campuh yang hebat sekali disaksikan oleh bulan Purnama Raya. Pesta kegilaan tadi kini terganti oleh perang tanding yang amat hebat. Teriak kesakitan dan sorak-sorai kemenangan terdengar saling susul, dibarengi dengan mengalir darah yang keluar dari tubuh manusia.
mayat bertumpuk bergelimpangan di kaki candi. Pertandingan yang terjadi antara Sidakalagana dan Wisananda amat hebat dan seru. Keduanya sama kuat dan sama digdaya. Keduanya memiliki tenaga batin yang cukup dahsyat. Ilmu sihir berlawanan dengan ilmu hitam. Akan tetapi keduanya memiliki daya yang mendatangkan pengaruh gaib. Sidakalagana menggunakan senjatanya yang mengerikan, yaitu ular kobra yang telah kering dan kaku seperti tongkat. Sedangkan Wisananda memainkan tongkatnya yang berat dan panjang. Dari cepatnya gerakan mereka, tubuh kedua orang pendeta itu lenyap ditelan sinar senjata mereka sendiri. Tak seorang prajurit pun berani membantu pertempuran ini, karena sukarlah bagi mereka untuk melihat mana yang kawan dan mana lawan. Para prajurit pasukan Dharma Mulya sibuk menghadapi pasukan serigala hitam yang amat liar dan buas. Akhirnya terdengarlah keluhan, dan Wisananda nampak terhuyung ke belakang, lalu ia roboh terlentang di atas batu-batu yang menjadi alas candi itu. Kulit mukanya yang sudah hitam menjadi lebih hitam lagi, dan dari jidatnya mengalir sedikit darah. Ternyata jidatnya telah terkena tusuk lidah ular kobra itu, dan bisa yang amat hebat telah meracuni darahnya serta merenggut nyawanya seketika itu juga. Sidakalagana tertawa bergelak dan menyeramkan. Kemudian ia menggerak-gerakkan senjatanya, maka kocar-kacirlah para prajurit Shailendra. Pasukan serigala hitam sudah merupakan lawan yang amat kuat, dan banyaklah sudah korban yang jatuh. Kini ditambah amukan Sidakalagana yang dahsyat, membuat mereka tak dapat menahan lagi dan larilah pasukan Shailendra itu. Mahawiku Dharma Mulya dengan terpincang-pincang juga lalu melaporkan kekalahan dan tewasnya Wisananda itu kepada Sang Maharaja Samaratungga. Tentu saja Sang Prabu menjadi terkejut sekali mendengar berita buruk itu. Cepat Sang Prabu Samaratungga mengumpulkan para senopati untuk mengatur barisan menjaga keselamatan keraton dan mengadakan perundingan untuk menyerbu serta mengusir Sidakalagana dari Shailendra. Pada keesokan harinya, dari jurusan utara datanglah pasukan Sang Prabu Pikatan, Raja Mataram bersama Indrayana, membawa pasukan yang kuat dan terdiri dari para prajurit pilihan. Bagaimana Rakai Pikatan dan Indrayana bisa tiba di ibu kota Shailendra pada saat yang tepat? Sebagaimana diketahui, Sang Rakai Pikatan dan Indrayana pergi berkelana mencari jejak Chandra Dewi yang melarikan diri. Sampai berbulan-bulan lamanya mereka merantau, dan akhirnya mereka bertemu dengan Panbahan Bayumurti yang bertapa di Gunung Kidul. Sambil menumpahkan air mata, Rakai Pikatan dan Indrayana memohon ampun karena mereka berdua merasa merekalah yang menjadi penyebab penderitaan batin Chandra Dewi dan membuat gadis itu melarikan diri. Sudahlah, hal itu tak perlu dipersoalkan lagi. Anakku Chandra Dewi telah pergi, dan kalau memang berjodoh, tentu akan bertemu dengan Raden Indrayana. Adapun Paduka, Ananda Prabu Pikatan, Paduka tentu masih ingat akan pesanku bahwa Mataram akan bangkit dan menjadi jaya kembali. Oleh karena itu, sekarang kembalilah ke Mataram. Pimpinlah pasukan yang kuat dan pergilah ke Shailendra untuk membangun Candi Buddha yang diminta oleh sang putri mahkota itu. Demikianlah dengan bergegas, Rakai Pikatan kembali ke Mataram, diikuti oleh Indrayana yang setia. Di Mataram mereka mendengar kabar tentang Sidakalagana yang mengaku telah membunuh kedua manusia iblis di Gunung Papak. Bahkan kini pendeta itu telah mulai membangun candi di Dusun Tepusan. Mendengar ini, Rakai Pikatan menjadi marah sekali dan ia segera memimpin pasukan prajurit pilihan, lalu bersama Indrayana menuju ke Shailendra dengan cepat. Sang Rakai Pikatan langsung pergi menghadap Maharaja Samaratungga yang menjadi girang sekali melihat kedatangan Rakai Pikatan dan Indrayana. Di bawah ancaman Sidakalagana, ia melihat kedatangan kedua orang muda ini seakan-akan cahaya penerangan yang mengusir kegelapan hatinya. Rakai Pikatan lalu menceritakan bahwa dia dan Indrayana lah yang berhasil membunuh siluman kembar di puncak Gunung Papak. Bagus sekali, anak Prabu Pikatan. Maharaja Samaratungga memuji. Dan secara kebetulan sekali, syarat ketiga terletak di hadapanmu. Sidakalagana yang tadinya menjadi peserta sayembara, kini ternyata telah berubah menjadi musuh dan mengancam keselamatan Shailendra. Sudah menjadi tugasmu pula untuk mengusirnya dari kerajaan ini. Jangan khawatir, Paman Prabu.
hamba sanggup untuk melenyapkan si angkara murka itu dari muka bumi ini, jawab Rakai Pikatan dengan gagah. Hanya satu hal yang masih membingungkan hatiku. Bagaimana Indrayana bisa datang menghadap bersamamu? Apakah kau juga masih hendak melanjutkan sayembara ini, Indrayana? Kudengar tadi bahwa siluman itu terbunuh oleh anak Prabu Pikatan dan kau sendiri. Maka bagaimana kehendakmu sekarang? Indrayana tersenyum lalu menyembah dengan hormatnya. Berkat pangestu Paduka, hamba dapat pula membunuh seorang di antara kedua siluman pengganggu keamanan di Gunung Papak itu, Gusti. Dan sudah tentu hamba lanjutkan pula sayembara ini dengan menempuh syarat ketiga, mengusir musuh negara yang datang mengganggu kerajaan Shailendra. Akan tetapi ada sedikit perubahan dalam usaha hamba ini. Kini hamba melakukan semua perjuangan ini, bukan lain hamba melakukannya untuk sahabat dan junjungan hamba ini, Sang Pikatan, Raja dari Mataram. Biarpun hatinya merasa agak heran, namun Maharaja Samaratungga menjadi girang juga mendengar ini. Anak-anak muda, berangkatlah dan usahakanlah supaya Sida Kalagana bisa terusir dan terbasmi sebelum menimbulkan kerusakan lebih banyak lagi. Doa restuku mengiringi usaha kalian. Semoga kalian berhasil dan kembali dengan selamat. Kedua orang muda itu mengundurkan diri dan segera mempersiapkan pasukan-pasukannya, dibantu pula oleh beberapa orang senapati Shailendra yang mengerahkan prajurit pula. Bangunan candi besar yang baru selesai alas dan kakinya itu lalu dikurung, termasuk pesanggrahan-pesanggrahan yang didiami oleh Sida Kalagana beserta para bidadarinya dan bangunan-bangunan tempat tinggal pasukan-pasukan Serigala Hitam. Marahlah Sida Kalagana melihat pengepungan ini. Segera ia mengumpulkan pasukannya dan dengan senjata ular di tangan ia berseru keras. Orang-orang Shailendra, apakah pengalaman semalam itu masih belum membuat kalian kapok? Dengarlah bahwa akulah yang akan menjadi raja baru di Shailendra, yang akan menggantikan Sang Prabu Samaratungga dan yang akan mendatangkan kebahagiaan di negeri ini. Apakah kalian buta, tidak melihat bahwa aku adalah titisan Sang Hyang Shiwa? Apakah kalian ingin aku menghancurkan dulu Shailendra sebelum kalian menyerah dan menerima aku sebagai suami Pramodawardhani yang akan menggantikan kedudukan Samaratungga? Akan tetapi Sida Kalagana terkejut ketika tiba-tiba muncul dua orang pemuda yang bukan lain adalah Raden Pancapana dan Raden Indrayana, musuh-musuh besarnya dahulu. Betapapun juga ia tidak merasa takut, karena bukankah ia pernah membuat kedua orang ini tidak berdaya? Sida Kalagana, pendeta siluman, jangan membuka mulut besar, karena kami yang akan melabur kejahatanmu, kata Rakai Pikatan. Hahaha, Raja Mataram, kau seorang anak-anak hendak meruntuhkan langit. Lihat senjataku yang hendak menghancurkan kepalamu. Sida Kalagana melompat dan menyerang dengan hebatnya. Akan tetapi Rakai Pikatan dan Indrayana telah siap sedia, dan kedua orang pemuda perkasa ini lalu mengeroyok pendeta yang sakti itu. Pertempuran terjadi dengan hebatnya, disusul oleh perang tanding antara pasukan Serigala Hitam dan pasukan-pasukan Mataram serta Shailendra yang bersatu. Kembali darah mengalir di sekitar candi yang sedang dibangun itu. Sebelum pertempuran terjadi, para pekerja telah mulai mengukir dan memahat, bahkan mulai hendak membangun candi tingkat pertama. Akan tetapi, kini mereka lari ketakutan dan bersembunyi di tempat aman, agar jangan sampai terlibat dalam perang dahsyat itu. Pertempuran berjalan lebih sengit dari kemarin, perang campuh berkecamuk sangat hebatnya. Sida Kalagana mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan telah mempergunakan ilmu hitamnya. Akan tetapi, kedua orang muda yang telah mendapat gemblengan dari Bagawan Ekalaya dapat menolak semua pengaruh ilmu hitam itu, bahkan lalu membalas dengan serangan-serangan maut yang membuat Sida Kalagana sibuk. Betapapun pandainya ia bersilat dengan tongkat ularnya, namun ia telah tua dan tenaganya telah banyak berkurang. Maka perlahan-lahan ia mulai terdesak hebat. Sungguh mengagumkan Sida Kalagana pendeta tua itu. Biarpun ia selalu terdesak, namun ia masih dapat mempertahankan diri, dan pertempuran itu berlangsung sampai sehari penuh. Pasukan-pasukan Serigala Hitam bertempur laksana serigala-serigala kelaparan. Mereka menyerang dengan nekat, liar, dan mati-matian,
sehingga korban yang jatuh di kedua belah pihak bertumpuk-tumpuk. Akan tetapi, akhirnya tidak saja Sida Kalagana harus mengakui keunggulan kedua pemuda perkasa itu, juga pasukan-pasukan Serigala Hitam harus mengakui pula kekuatan lawan yang jauh lebih besar jumlahnya. Setelah melihat bahwa ia tidak mempunyai harapan lagi untuk menang, maka Sida Kalagana memberi isyarat pada sisa pengikutnya untuk mundur dan melihat tidak berguna lagi untuk melanjutkan peperangan. Sida Kalagana lalu melarikan diri, diikuti oleh sisa pasukan Serigala Hitam dan dikejar oleh Rakai Pikatan dan Indrayana beserta pasukan-pasukan mereka. Sida Kalagana lari menuju ke pegunungan Kendeng yang terletak melintang di sebelah barat daya Dusun Tepusan, kurang lebih 10 pal jauhnya. Ketika pasukan-pasukan Mataram dan Shailendra mengejar sampai ke puncak sebuah gunung, tiba-tiba Sida Kalagana dan anak buahnya lenyap dari pandangan mata. Rakai Pikatan dan Indrayana mengadakan penyelidikan, dan ternyata bahwa Begawan Sida Kalagana dan anak buahnya telah melarikan diri masuk ke dalam sebuah gua besar yang merupakan terowongan yang dalam dan panjang sekali. Inilah gua Gondo Purowangi yang dapat menembus sampai ke puncak Gunung Suralaya, sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Kendeng itu. Untuk mengejar terus melalui terowongan atau gua itu amat berbahaya, lagi pula musuh telah dihancurkan. Maka Rakai Pikatan dan Indrayana lalu memimpin pasukan mereka kembali ke kota raja. Hari telah menjadi gelap ketika mereka tiba, disambut dengan sorak-sorai gembira oleh rakyat. Bahkan Maharaja Samaratungga sendiri berkenan keluar dari keraton untuk menyambut para pemenang ini dengan wajah berseri. Akan tetapi, pada saat semua orang bergembira, seorang pelayan wanita atau yang biasanya disebut emban datang menghadap Sang Maharaja Samaratungga sambil menangis dan menyatakan bahwa di Taman Sari di tempat Keputren terdapat seorang maling yang hendak mengganggu sang putri Pramodawardhani. Bukan main kagetnya Maharaja Samaratungga mendengar ini, lalu berkata kepada Rakai Pikatan, "Anak Prabu, kurasa ini pun menjadi tugasmu untuk membereskannya." Tanpa menjawab atau mengeluarkan sepatah kata pun, Rakai Pikatan lalu melompat dan berlari memasuki Taman Sari Listaloka, tempat tinggal sang putri Pramodawardhani. Rakai Pikatan marah sekali menduga bahwa yang memasuki taman tentulah Sida Kalagana atau anak buahnya, karena siapa lagi yang berani mengganggu putri mahkota calon permaisurinya. Maharaja Samaratungga, Indrayana, dan para senapati saja yang segera mengikuti Rakai Pikatan menuju ke Taman Sari, sedangkan para prajurit hanya menjaga di luar dengan hati berdebar. Siapakah orangnya yang begitu berani memasuki Taman Sari? Saking marahnya dan ingin lekas-lekas bertemu dengan maling kurang ajar itu, Rakai Pikatan mempergunakan aji kesaktiannya, dan dalam sekejap mata saja, ia telah masuk ke dalam Keputren. Ketika ia melangkah masuk, pemandangan yang tampak olehnya membuat darahnya bergolak saking merahnya. Ia melihat sang putri Pramodawardhani duduk bersanding dengan seorang pemuda yang amat tampan wajahnya, pemuda yang berpakaian seperti seorang petapa. Mereka saling berpegangan tangan dan bercakap-cakap sambil tertawa-tawa. "Durjana keparat, siapakah kau yang berani melanggar kesusilaan? Apakah kau sudah bosan hidup?" bentaknya sambil melompat maju. Sang Dia Ayu Pramodawardhani ketika melihat bahwa yang datang adalah Raja Mataram, segera berdiri dan mengundurkan diri, sedangkan pemuda itu dengan senyum di bibir lalu melangkah maju menghampiri Rakai Pikatan. "Sang Prabu Pikatan," terdengar ia berkata dengan suara merdu dan halus. Akan tetapi sepasang matanya yang jernih itu memancarkan cahaya berapi dan menantang. "Kau sendiri menjadi pengganggu kebahagiaan orang, maka sekarang kau rasakanlah pembalasanku. Selama aku masih hidup, jangan harap engkau dapat memboyong putri Pramodawardhani." Sambil berkata demikian, pemuda itu menghunus kerisnya dan secepat kilat ia melompat dan menyerang Rakai Pikatan. Sang Prabu Pikatan menjadi pucat ketika mendengar suara pemuda itu, dan makin pucatlah ia ketika memperhatikan wajah itu. Maka ketika diserang, ia cepat mengelak. Pemuda itu menyerangnya bertubi-tubi, akan tetapi Rakai Pikatan hanya mengelak ke kanan kiri. "Jaga Dewa Batara, jadi engkaukah itu?" ia berkata gugup sambil mengelak sana kemari. "Maafkan aku, maafkanlah, dan jangan kau menyerangku." "Sang Prabu, apa kau kira tidak ada orang yang berani menentangmu?"
pergunakan senjatamu kalau engkau memang jantan." Pemuda itu menantang kembali sambil menyerang, dan Rakai Pikatan segera melompat ke belakang lalu melarikan diri. Hampir saja ia bertubrukan dengan rombongan Prabu Samaratungga dan Indrayana yang memasuki Taman Sari. Semua orang terkejut dan heran melihat raja muda itu berlari ketakutan dengan muka pucat. "Indrayana, adikku sayang, kau tolonglah aku." Rakai Pikatan merangkul Indrayana dengan napas terengah-engah. Indrayana heran sekali dan memeluk raja muda itu. "Apa yang terjadi? Apakah Paduka kalah menghadapi Durjana itu?" Aku tak kuat menghadapinya, ya Sakti Mandraguna. Hanya engkaulah orangnya yang akan dapat mengalahkannya. Tolonglah aku dan tangkaplah maling itu, Dimas Indrayana." Indrayana lalu mencabut kerisnya dan secepat kilat melompat masuk ke dalam taman dengan hati panas. Siapa yang dapat mengganggu Pramodawardhani dan menghina sang Rakai Pikatan? Ketika ia masuk ke dalam pintu keputren, ia melihat seorang pemuda berdiri dengan keris di tangan. "Maling hina dina, jangan lari kau!" teriak Indrayana sambil melompat ke hadapan pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan mengangkat muka memandang. "Begitu lemahkah hatimu sehingga engkau masih mau membela raja yang tidak mengenal budi?" Pemuda itu menegur sambil memandang tajam. Indrayana tertegun dan matanya terbelalak. "Chandra Dewi," bisiknya dan kerisnya terlepas dari pegangan. "Aduh Di Ajeng Dewi, kesuma hatiku. Kemana saja gerangan engkau pergi selama ini? Tega benar engkau melihat aku merana, mencari-carimu dengan hati luka karena duka nestapa dan bimbang." Pemuda itu menjadi lemas dan kerisnya pun terlepas dari pegangan, jatuh berdering di atas lantai. Ia menunduk dan dari kedua matanya menitik air mata. Indrayana maju menghampirinya dan memeluk kedua bahunya. Di Ajeng Dewi, tak tahukah engkau bahwa aku dan Kang Mas Pancapana mencari-carimu sampai jauh? Siapa tahu engkau berada di sini. Ajeng Dewi, bisa saja engkau mendatangkan gara-gara. Aku hendak membalas dendam kepada Pancapana." Pada saat itu rombongan Maharaja Samaratungga datang diikuti oleh Rakai Pikatan yang masih nampak gelisah. Melihat betapa maling itu berada dalam pelukan Indrayana, semua orang menjadi terheran-heran, kecuali Rakai Pikatan sendiri yang kini dapat tersenyum lega dan puas. Putri Mahkota Pramodawardhani juga keluar dari biliknya dan tersenyum menggoda Chandra Dewi, yang cepat melepaskan diri dari pelukan Indrayana dan kini menggandeng tangan Putri Mahkota itu. Apa yang telah terjadi? Siapa pemuda ini?" Maharaja Samaratungga bertanya kepada putrinya sambil mengerutkan kening. "Dia bukan pemuda, Rama. Dia adalah seorang putri pula, seorang putri jelita yang bernama Chandra Dewi, putri dari Panembahan Bayu Murti." Maka berceritalah Chandra Dewi kepada kedua pemuda itu, didengarkan pula oleh Maharaja Samaratungga dan para senapati. Ternyata bahwa setelah melarikan diri dari tempat tinggal ayahnya, Chandra Dewi yang merasa sakit hati kepada Rakai Pikatan karena pinangan yang membuat ia terpisah dari kekasihnya itu, Chandra Dewi pergi merantau dan akhirnya bertapa di puncak Gunung Suralaya di Pegunungan Kendeng. Akhirnya ia lalu turun gunung dan menghadap sang putri Pramodawardhani, dan ia diterima oleh Putri Mahkota yang ramah tamah itu, dijadikan pelayan dan kawan yang terkasih. Ketika diadakan sayembara, Chandra Dewi mengaku kepada Putri Pramodawardhani tentang keadaan dirinya. Maka Pramodawardhani yang juga merasa tidak senang mendengar perbuatan Rakai Pikatan yang pernah melamar Chandra Dewi, lalu merencanakan akal untuk menggoda dan membalas. Rakai Pikatan terkena tipu ini dan mendapat malu di depan putri calon permaisurinya. Maharaja Samaratungga menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalian orang-orang muda memang benar-benar aneh dan suka menimbulkan gara-gara. Sudahlah, sekarang kalian telah bertemu dengan jodoh masing-masing. Hanya satu hal yang masih harus dilaksanakan, yaitu pembangunan Candi Buddha dan lambang persatuan antara Mataram dan Shailendra. Tiba-tiba udara malam hari yang tadinya terang oleh bulan purnama itu menjadi gelap seakan-akan mendung tebal menutup seluruh angkasa di atas kerajaan Shailendra. Bahkan api-api penerangan dari lampu-lampu yang terpasang di situ padam semua, membuat keadaan menjadi gelap sama sekali.
sehingga melihat tangan sendiri saja tidak akan nampak. Orang-orang menjadi kaget dan bingung, bahkan lalu terdengar jerit dan tangis di sana-sini, seakan-akan iblis-iblis keluar mengamuk. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak, disusul oleh suara yang parau. Hahaha, orang-orang Mataram dan Shailendra, jangan kira bahwa Sida Kalagana mudah dikalahkan begitu saja. Jahanam! Berseru Rakai Pikatan dan Indrayana yang lalu mengambil senjata pusaka masing-masing. Akan tetapi apakah daya mereka dalam keadaan yang gelap gulita itu? Ternyata bahwa ilmu hitam yang dikeluarkan oleh Sida Kalagana ini hebat sekali, membuat semua penerangan menjadi tertutup oleh kabut hitam yang tebal. Dan yang lebih hebat lagi, di dalam kegelapan luar biasa itu, Sida Kalagana membawa tentara serigala hitam menyerbu. Para prajurit yang menjaga di luar Taman Sari dan keraton menjadi bingung dan panik. Mereka tidak dapat melihat musuh dan tahu-tahu banyak prajurit jatuh bergelimpangan ditusuk lembing. Ada pula yang bertempur melawan kawan-kawan sendiri yang disangka musuh. Terdengar pekik Pramodawardhani dan Chandra Dewi ketika dua buah lengan yang kuat menyambar tubuh mereka dan mereka diseret keluar dari Taman Sari. Indrayana dan Rakai Pikatan segera mengejar. Akan tetapi mereka tersandung dan jatuh terguling di dalam gelap. Kakang Mas Pancapana, lekas menyebut nama Eyang Ekalaya. Kedua orang muda itu lalu duduk bersila dan mengheningkan cipta, minta pertolongan guru mereka, Sang Panembahan Ekalaya. Tiba-tiba terdengar suara guntur menyambar dibarengi kilat bercahaya dan seketika itu juga lenyaplah kabut hitam tebal yang menggelapi udara. Bulan purnama bercahaya kembali sepenuhnya, tidak lagi terhalang oleh mendung hitam. Indrayana dan Rakai Pikatan melompat bangun dan melihat 3 orang kakek berdiri di hadapan mereka. Ternyata bahwa mereka ini adalah Wikuduta Prayoga ayah Indrayana, Panembahan Bayumurti ayah Chandra Dewi, dan seorang tua tinggi dan berwajah agung yang tidak mereka kenal. Agaknya 3 orang tua sakti inilah yang membuyarkan pengaruh ilmu hitam Sida Kalagana. Indrayana dan Rakai Pikatan hendak memberi hormat, akan tetapi Panembahan Bayumurti menunjuk keluar pintu Taman Sari dan berkata, "Kesanalah larinya Sida Kalagana yang menculik sang putri dan Chandra Dewi." Bagai anak panah melesat dari busurnya, kedua orang muda itu lalu melompat keluar dari Taman Sari dan mengejar. Benar saja di sana terlihat Sida Kalagana sedang menyeret-nyeret kedua orang dara yang meronta-ronta itu. Ketika Sida Kalagana melihat Indrayana dan Rakai Pikatan datang memburu, terpaksa ia melepaskan kedua orang dara itu dan dengan muka buas ia menerjang. Pertempuran terjadi hebat sekali. Kali ini Indrayana dan Rakai Pikatan menyerang dengan penuh amarah. Gerakan tangan mereka yang memegang senjata bagaikan tangan maut sendiri yang menjangkau dan hendak merenggut nyawa Sida Kalagana. Sementara Sida Kalagana menjadi gentar karena ilmu hitamnya dapat dibuyarkan, maka ia melawan dengan setengah hati dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, setelah keadaan menjadi terang kembali, para prajurit Shailendra dibantu oleh para prajurit Mataram yang sudah menyerbu pula ke situ, membuat pembalasan hebat. Mereka menyerang pasukan Serigala Hitam, menghantam sepuasnya hingga dalam waktu singkat, semua anggota Serigala Hitam dapat dibunuh atau dilukai. Pertempuran antara Sida Kalagana melawan Indrayana dan Rakai Pikatan makin hebat. Pendeta itu beberapa kali mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi ia selalu dikejar hingga akhirnya keris pusaka Brajadenta dengan tepat sekali telah terbendam ke dalam dadanya dan pedang Rakai Pikatan membacok lehernya sehingga hampir putus. Sida Kalagana memekik ngeri, akan tetapi sungguh luar biasa. Pendeta ini masih dapat melompat jauh dan melarikan diri. Sungguh pun luka-lukanya ini bagi orang lain tentu akan mendatangkan maut. Indrayana dan Rakai Pikatan saling pandang dengan heran dan hendak mengejar. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Sida Kalagana yang lari itu terhuyung-huyung, menabrak pohon waringin lalu jatuh terguling dalam keadaan tertelungkup. Indrayana menghampiri tubuh ini dan dengan kakinya ia membalikan tubuh pendeta itu. Ternyata Sida Kalagana telah tewas. Kakek tua yang bersama Wikuduta Prayoga dan Panembahan Bayumurti itu adalah seorang pertapa bernama Gunadarma, seorang yang selain suci juga memiliki kepandaian luar biasa tentang pembuatan candi-candi dan seni pahat dan ukir.
Ia adalah murid dari sang bagawan Ekalaya yang lama bertapa seorang diri, menanti datangnya saat baik, yaitu masa persatuan Shailendra dan Mataram. Setelah tiba masa itu, ia datang dan bersama Wiku Duta Prayoga dan Panembahan Bayu Murti, ia menolong kerajaan dari pengaruh ilmu hitam yang dilepaskan oleh Sidakalagana. Setelah Sidakalagana tewas dan anak buahnya telah ditumpas, maka pembangunan candi sebesar Bukit Anakan itu dilanjutkan oleh Rakai Pikatan, dan kini pembangunan itu dilakukan bersama-sama. Ahli-ahli pahat yang tadinya menjadi kawula Sidakalagana, kini telah insyaf dan dipekerjakan pula dalam pembuatan candi, di samping ahli-ahli di Shailendra sendiri dan ahli-ahli yang didatangkan dari Mataram. Pembangunan maha besar ini dipimpin oleh Sang Pertapa Gunadarma yang bijaksana. Tadinya pembangunan kaki candi yang dilakukan oleh Sidakalagana itu hendak dibongkar, bahkan tempat itu dianggap sudah kotor karena telah banyak darah mengalir di situ. Akan tetapi Sang Pertapa Gunadarma berkata, "Tidak apa, kaki candi ini cukup baik dan kuat untuk dijadikan alas candi. Memang kaki candi ini telah diukir dan menggambarkan daerah Kamadhatu, penuh nafsu keduniawian. Akan tetapi, biarlah ini menjadikan cermin dan peringatan bagi setiap orang yang menyaksikan bahwa segala kesenangan lahir dan kenikmatan nafsu keduniawian hanya akan mendatangkan malapetaka belaka. Biarlah candi besar ini berdiri di atas segala kotoran, menjadi lambang bahwa agama Buddha akan tumbuh dan membawa manusia yang tadinya tenggelam dalam nafsu jahat kembali ke alam bersih, ke alam rupa dhatu, dan seterusnya, untuk selanjutnya mencapai tujuan terakhir, yaitu nirwana." Betapapun juga untuk mengusir segala pengaruh jahat yang timbul dari pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi di daerah suci ini, diadakanlah tapa brata dan samadhi di atas permukaan kaki candi. Disinilah Sang Gunadarma, Panembahan Bayu Murti, Wiku Duta Prayoga, dan pendeta-pendeta lain bersamadi selama 40 hari untuk mengusir pengaruh-pengaruh kotor. Setelah itu, barulah pembangunan candi yang amat indah, besar dan suci dimulai, dibangun di atas kaki candi buatan Sidakalagana itu. Pembangunan candi besar itu benar-benar merupakan hasil karya yang luar biasa sekali, lambang dari keagungan agama Buddha, dan juga merupakan lambang dari persatuan Shailendra dan Mataram. Candi ini diberi nama Bumi Sambara Budara, juga disebut Dasya Bodhisatwa Bumi atau 10 tingkat Bodhisatwa, dibuat menjadi sebuah candi yang terdiri dari 10 tingkat dan maha hebat. Patung-patung Buddha, ukiran-ukiran di seputar dinding candi dilakukan oleh ahli-ahli pahat yang amat pandai sehingga ukiran-ukiran itu seakan hidup. Patung-patung itu seakan bernapas dan mata patung seakan-akan bercahaya dan dapat bergerak menikmatanya. Demikianlah, dengan pesta dan perayaan besar, Sang Rakai Pikatan, raja dari Mataram itu menikah dengan sang putri Pramodawardhani, yang kemudian setelah menjadi permaisuri Sang Rakai Pikatan, lalu disebut juga Sri Kahuluan. Dengan adanya pernikahan ini, kerajaan Shailendra seakan-akan dipersatukan dengan kerajaan Mataram, hingga kerajaan Mataram menjadi makin besar dan jaya. Tidak ada rakyat baik yang memeluk agama Buddha maupun pemeluk agama Hindu merasa tersinggung lagi, karena bukankah tampuk pemerintahan berada di tangan Rakai Pikatan yang beragama Hindu? Akan tetapi bukankah candi yang terbesar adalah candi Buddha? Tidak ada perselisihan lagi antara agama Buddha dan Hindu yang sesungguhnya bertujuan satu, yaitu kemuliaan lahir batin bagi seluruh manusia. Setelah Sang Maharaja Samaratungga dengan puas melihat pernikahan putrinya berlangsung, beliau lalu mengirim putranya, Pangeran Balaputra Dewa, ke Sriwijaya. Pertama-tama untuk menyatakan belasungkawa atas tewasnya kedua senopati Sriwijaya di tangan kedua orang iblis kembar, dan kedua untuk memberi kesempatan kepada Pangeran Balaputra Dewa yang masih belum dewasa itu mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama Buddha. Keberangkatan sang pangeran ini diantar oleh pendeta dan wiku, diantaranya Sang Mahawiku Dharma Mulia sendiri. Kelak sang Pangeran Balaputra Dewa ini akan menjadi raja di Sriwijaya dan berhasil pula membuat kerajaan Sriwijaya menjadi besar dan makmur. Adapun Indrayana dan Candradewi juga melangsungkan pernikahannya dengan penuh kebahagiaan dan selanjutnya menjadi pembantu dan sahabat terkasih dari Sang Rakai Pikatan dan permaisurinya.
Betapapun tepat ucapan dari Sang Pertapa Gunadarma tentang keadaan lukisan di kaki candi buatan Sidakalagana itu, semua perasaan rakyat tanah Jawa yang halus dan menjunjung tinggi kesusilaan itu amat tersinggung oleh lukisan-lukisan yang terdapat di kaki candi itu, lalu ditutup dengan batu-batu sehingga bentuk kakinya berubah dan tidak tampak lagi lukisan-lukisan yang menggambarkan keadaan hawa nafsu atau yang disebut daerah Kamadatu itu. Yang nampak hanyalah bangunan candi yang didirikan di atas kaki candi. Adapun nama candi itu, yaitu Bumi Sambara Budara, akhirnya dipermudah oleh rakyat dengan sebutan Candi Borobudur yang sekarang 1000 tahun lebih semenjak dibangun, masih berdiri dengan megah dan agung, menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, dikagumi oleh semua orang di seluruh dunia sebagai sebuah bangunan yang besar dan luar biasa. Memang Borobudur merupakan bangunan yang patut mendatangkan rasa bangga di dalam hati setiap manusia Indonesia yang mencintai tanah airnya, karena bangunan manakah yang demikian kuat, besar, dan megah? Bangunan manakah yang dapat menahan goncangan-goncangan dan gempa bumi akibat letusan Gunung Merapi yang telah terjadi beberapa kali selama 1000 tahun lebih itu? Sungguh pun bangunan itu hanya didirikan daripada batu-batu ditumpuk-tumpuk. Kalau kita berdiri di atas Candi Borobudur atau melihat candi besar itu dari jauh, datanglah kebanggaan dan keyakinan dalam hati yang berbisik bahwa hanya bangsa yang besar sajalah yang sanggup menciptakan bangunan sehebat itu pada zaman tingkat hidup manusia masih amat sederhana, serta mesin-mesin pembangunan dan pengangkutan masih belum pernah termimpikan oleh otak manusia. Demikianlah, cerita ini ditutup dengan seruan Namo Buddhaya untuk penghormatan kepada Borobudur yang besar, kepada agama Buddha yang mendatangkan kebudayaan dan kesenian luhur, dan terutama sekali kepada nenek moyang kita yang agung. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.